kewajibannya bagi setiap orang Islam yang menghirup udara Ramadan. Maksudnya menghirup. Maksudnya dia hidup di bulan Ramadan. Saya kan punya istri kan, anak berapa? Berapa anak? Tiga. Istri berapa? Nah, istri yang ada berapa juga tanggung jawabnya. Wih, tanggung jawab. Istrinya 2, zakat fitrahin. Sirih juga nggak apa-apa itu. Hah? Harus ya. Iya. Jadi inspirasi. Obral warung kopi. Pusing apa? Utang pasti. Belum bayar zakat. Oh gitu? Belum zakat? Iya, belum dapat duit bayar zakat. Gimana tuh ya? Sabar aja sih. Sabar aja bro, main ke rumah aja. Ngapain? Sama kita, ngisi bareng. Iya. Katanya zakat tuh wajib katanya. Iyalah, wajib lah. Wajib zakat. Cuma masalahnya gini ya, zakat sama utang. Nih, utang dulu apa zakat dulu? Utang dulu. Nah itu dia, kita nggak tahu kan. Iya. Dua-duanya wajib, mana yang dahulukan? Yang dahulukan utang dulu kayaknya. Kayaknya. Belum. Tapi kalau bayar jelas. utang, misalnya nih ya, punya duit 50.000, bayar utang 50, berarti nggak bayar zakat. Nggak bayar zakat. Salah Terus? juga. Kalau bayar zakat, nggak bayar utang. Nggak bayar utang. Iya. Terus antara utang sama sedekah juga kadang-kadang kan. Iya. Orang sedekah, bayar utang dulu lah sebelum sedekah. Iya. Tapi sedekah dulu lah biar doanya dikabul, biar utangnya kebayar. Macam-macam. Ini. Gimana jadinya? Intinya mah Puasa. nggak punya duit, belum punya duit Iya, ya buat ini. bayar zakat ini. Ya, mudah-mudahan nanti ada rezekinya buat Adalah bayar kopi-kopi zakat. mah main ke rumah. Iya, ngopi terus, sini ngopi, sini ngopi. Iya. Warung nggak Kopi pernah dijagain. Kamar si Empoy. Empo Lela ya. Empo Lela. Males kalau ngopi sini, nggak pernah ada airnya. Iya. Kemarin mau mie nggak ada airnya, harus limbah dulu. Heran ini. Nggak niat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Kumaha ya? Sehat. Gimana hari ini? Mujur, Alhamdulillah, Ustaz ada. Bukannya udah turun airnya? Nih, Biasa THR nggak seberapa, belum beli baju, belum bayar zakat, belum bayar hutang. Iya. Jadi urusan kalau kita punya uang atau rezeki itu, Iya. belanja itu ada prioritasnya. Apa yang harus bisa keluarkan? Nomor 1, 2, 3, 4. Iya. Ya. Yang pertama itu zakat dulu. Oh zakat dulu. Zakat dulu. Kalau punya uang. Belanja pertama itu membelanjakan harta di jalan Allah. Itu yang pertama. Oh, zakat tuh belanja, Oh, belanja. iya. Sama belanja, cuman dapatnya pahala. Oh, Kalau kita belanja ke warung, harta. beli apa dapat barang. Oh, zakat Kalau dulu kita, ya? Zakat itu jual beli dengan Allah. Yaitu kita membayar zakat, menunaikan zakat, dapat apa? Dapat ridho Allah, surga Allah. Oh, ganjarannya itu. Jadi gitu. Iya, iya, iya. Pertama kalau punya uang, gajian, Iya. apalagi Ramadan biasanya Lebaran dapat THR, gaji kita berapa, digabung dengan THR, total berapa. Nah kalau sudah dapat nisab zakat, ya minimal nisab itu sekitar kalau dihitung-hitung ya, kalau setahun itu kurang lebih 85 gram emas. Kalau per emas Gramnya. per gram 1 juta, 85 juta setahun kita penghasilan. Kalau di rata-rata kan per bulan berapa? Nah itu Wajib tuh. wajib zakatnya, namanya zakat profesi, Zakat profesi. zakat penghasilan. Gaji sekian dikali 12, 12. sampai enggak Ya. sejumlah emas itu ya. Nah gitu. Tapi sebelum dikali 12 itu udah kebagi dulu sebenarnya. Gaji itu. Jadi Pokoknya kalau penghasilan aja. kalau kita penghasilan dipotong dulu
belanja cicilan utang, motor, kredit rumah. Iya, itu gimana maksudnya? Anak sekolah, belanja dapur, yang nggak bisa zakat. Iya. Jadi hitungannya itu Masih wajib kita atau dipotong dulu apa kita memang pure misalnya gaji kita nih, pure misalnya gaji kita misalnya 3 juta misalnya. Ya. Itu dihitung 3 juta itu apa dihitungnya setelah potongan Harus bruto. bruto itu Kotor. 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 berarti Jadi sebelum kotor memotong. dulu dihitung. Nah, kalau gaji kita 3 juta itu sebenarnya belum wajib. belum wajib. Belum wajib zakat. Iya, Nah, ini 80 gram itu 85 juta kisaran. rata-rata misalkan dibagi 12 berapa? Kurang lebih 7 juta Iya. ya, atau 6,7 juta. Nah, itu penghasilan kena Zakat zakat. profesi. Bukan kena pajak lagi, kena zakat. Zakat penghasilan. Nah, pada hakikatnya ya zakat itu kan mau Ramadan tuh ada zakat khusus Ramadan itu. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Udah Iya. belum zakat fitrah? Oh iya. Itu yang lagi Belum? dipikirin itu belum makanya nggak punya. Nah, memang nama zakat fitrah itu waktunya memang kalau Imam Syafi'i keleluasaannya dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan sampai bahkan menjelang khotib naik mimbar. Tapi kan repot kalau kita zakat fitrah. Khotib mau naik mimbar siapa ngasihnya? Iya, zakatnya udah pada Pada sibuk. semua. Oh, iya. Ada yang mau zakat di awal-awal Ramadan gitu, Boleh. nanti aja di akhir aja gitu. Ya afdolnya. Afdolnya gitu. Jadi akhir Ramadan, apalagi di malam takbiran itu lebih afdol lagi. Tapi kan orang butuhnya tidak di malam Ramadan doang, harus siapin masak segala macam yang kan namanya zakat fitrah itu dari beras kan, makanan pokok atau boleh juga diuangkan gitu ya. Nah ini kewajiban zakat itu memang zakat itu ada 2, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal banyak macamnya. Ada zakat mal zakat harta ya. Emas. Ya, kita punya emas, simpanan emas wajib dizakatkan. Itu nisabnya 85 gram emas. Kalau kita nih punya emas 100 gram disimpan, Tidak dipakai ya? tidak dipakai, Bukan perhiasan Ya. pakai gitu maksudnya. tidak dipakai. Ketemu tahun berikutnya, maka kalau udah ketemu tahun berikutnya itu wajib Wajib zakat. juga. Bahkan kita beli emas pada Syawal atau bulan Ramadan yang lalu, ya. Lalu ketemu Ramadan yang sekarang nih, Masih segitu. masih gitu, karena simpenan wajib Wajib. didapatkan. Begitupun tabungan, kita punya tabungan, tabungan 100 juta, pokoknya nisabnya itu 85 gram emas nilainya, ya itu sudah tepung tahun wajib dizakatkan. Atau punya ini warung nih dagangan, punya siapa ini? Ada. Oh, ada. Ini jarang datang orangnya. Paling sore mau maghrib baru datang. Kalau kita punya toko, ya dihitung tuh, dihitung pertama aset barang, jangan dihitung rukonya, Oh, barangnya aja ya. barangnya aja ada berapa, terus keuntungannya berapa, lalu piutang yang bisa diharapkan kembali berapa, Dihitung total. semua. Nah, kalau nilainya sama dengan 85 gram emas lebih, lebih. ya dan sudah tepung tahun juga, haul namanya, wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa sih zakatnya tadi itu kadarnya? Ada kadarnya itu 2,5%, kecil loh. Kita punya uang 100 juta, 2,5%. udah tepung tahun, keluarkan 250.000. 2,5% berapa? 250.000. 2,5 juta setengah. Kalau 1 juta, 100 juta. iya kalau 1 juta. Oh, 2,5. Iya. Kadang kecil-kecil juga kadang suka lupa aja kan. Nah itu, Kecil tapi kadang-kadang kalau udah gede eman. iya. Itu Tahu dia. eman? lumayan juga. Sayang Orang ya. kaya. Mending beli Takut sama orang baju. pajak. Oh gitu. Gitu. Nah, itu zakat mal ya, zakat mal. Harus tapi itu wajib itu, Pak. Itu kalau zakat mal yang khusus, ini ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ya tadi tuh sudah sampai nisab, Iya. ya. Yang kedua nisab itu tadi ya batas minimal Iya, 85 kalau udah nyampe gram batas minimal emas, gitu. ya. Oh, Lalu udah. tepung Tepung tahun, tahun, udah setahun. ya setahun. Lalu milik penuh, milik utang. Jadi punya Bukan sendiri. gadean misalnya. Bukan istilahnya barengan, bukan bersamaan. pribadi. Ini misalkan punya apa ya toko nih, tapi berdua, ya nggak bisa, harus punya milik utang, punya milik sendiri. Waduh. Ya,
milik sendiri. Itu ada yang ngakalin nanti. Kita berdua aja biar nggak bayar Pak, biar nggak bayar Iya. zakat. Atau punya kambing misalkan, kambing kan minimalnya 40 ekor itu zakatnya 1 ekor. Kalau kambing ini 40 ekor ya? Iya, minimal itu. Artinya zakat itu kalau nggak bisa digabung-gabungkan, nggak bisa pisah-pisah. Misalkan, waduh ini saya punya kambing 40 ekor, biar nggak kena zakat, kasih dulu ke adik saya. Satu, ya. Jadi 39, wah nggak wajib, nggak bisa. Jadi kalau Iya. harus kesadaran memang ya itu. Karena Tapi itu sih, maksudnya setelah semua terpenuhi, itu wajib itu? wajib hukumnya. Terus waktu dikeluarkannya kapan itu? Setelah nisab, setelah haul. Oh, setelah 1 tahun iya, itu. setelah tahu tuh ketemu tahun itu, ketemu berarti tahun harus tahu itu, ya, harus baru. di- Ya, gitu. Jadi 11 bulan jual itu. Nah, ini yang deket-deket sama Ramadan nih. Iya, Pak itu kan Ustadz. ada Zakat 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 fitrah, fitrah. iya. Zakat fitrah itu kewajibannya bagi setiap orang Islam yang menghirup udara Ramadan. Maksudnya menghirup. Maksudnya dia hidup di bulan Ramadan. Takutnya dia. Ya, di hidup di bulan Ramadan, baik itu untuk orang laki-laki, perempuan, orang dewasa, anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir harus dizakatkan oleh walinya atau oleh yang menanggungnya gitu. Atau misalkan orang nih masuk Ramadan, setelah tarawih malam pertama meninggal, udah masuk di Ramadan, zakat fitrah. Oh, dia wajib zakat fitrah Juga. Atau dia tuh apa ya, akhir Ramadan lahir, ya, akhir Ramadan lahir maghrib atau jam 5 maghrib, masih ada kewajiban kan zakat fitrah itu keluarkan sebelum khatib naik mimbar. Zakat fitrah itu baik itu. Saya Idul Fitri lahirnya, Pak. Oh iya, berarti Iya. zakatnya itu kemarin tuh waktu lahir tuh. Zakat jadi langsung Zakat pagi-pagi, iya. Ingat. Benar. Pas Idul Saya Fitri. Idul Fitri. Pagi-pagi subuh saya Idul Fitri. Iya. Ada Fitri-Fitri ya namanya? Iya. Ada ya? Iya. Itu jadi Masih memang bentar lagi saya ulang tahun. iya, tujuannya Idul zakat Fitri. fitrah itu ya itu untuk tuhrotan lisoimi minal lagwi warifasi, mensucikan orang yang berpuasa ya dari kesia-siaan, dari ucapan kesia-siaan atau hal-hal yang enggak faedah ya, dan dari ucapan-ucapan kotor. Ya. Jadi intinya zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dan menyempurnakan orang yang berpuasa. Dan juga tujuan keduanya untuk matan lil masakin, yaitu untuk makanan hari raya untuk orang-orang miskin. Nah, kalau kita mau menunaikannya di bulan Ramadan sampai batas akhir sebelum khatib naik mimbar itu dinyatakan sebagai zakat fitrah. Tapi kalau kita menunaikannya setelah sholat Id itu dianggap sedekah biasa, sehingga kewajiban zakat fitrahnya dia melanggar atau tidak menunaikan zakat fitrah. Ini hati-hati karena wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Berapa besarannya? Baru tahu? 3,5. Ya. Yang beras? Beras berapa? 3,5 liter. Ya, kalau liter 3,5 liter. Iya. Kalau kilo 2 kilo, 2 kilo 2,5. Kalau diuangkan bervariatif, tergantung harga berasnya, tergantung konsumsi. Nah itu gimana nah? Kebiasaan Karena kan ada masyarakat. perhitungan berasnya, ada yang beras yang bagus, ada yang beras biasa, gimana itu? Kalau kita mempersembahkan sesuatu untuk Allah, Yang terbaik. Yang terbaik dong. Jangan cari yang murah, Bor. Yang murah. Ih, malu-maluin. Kita ajak ngasih apa? Cewek kita Yang biasa, yang biasa. Yang KW. Kalau misalnya Pak Ustadz nih, kalau bener-bener dia nggak punya uang, kayak misalnya kan banyak maksudnya, dia bener-bener nggak punya uang itu gimana itu? Ya. Masih buat makan aja susah gitu, Iya. antara Ya kalau yang memang betul-betul tidak punya makanan, ya tidak ada kewajiban. Ya. Dan yang pastinya biasanya nih orang miskin itu kalau mendekati hari raya suka dapat zakat fitrah bagi zakat fitrah. Ada yang sekian sehingga rada banyak. Bukan. Bolehkah zakat fitrah Iya, seseorang nah itu itu. dari zakat fitrah? iya itu gimana? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oh.
Berarti Ya, misalkan dapat zakat fitrah sekarung misalkan ataupun setidaknya makan 5 kilo ya. Ya, dia ada kelebihan nih untuk hari raya masih ada lah. Silakan boleh tuh. Itu mampunya. Mastata'tum, ittaqillah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Terus Mampunya seperti tata apa? cara yang dianjurkan nih Pak Ustadz untuk zakat fitrah ya, apa namanya, sesuai dengan syariat Islam seperti apa? Misalnya kan kita punya saudara jauh atau tetangga di sini, kita zakatnya nanti buat apa saudara tetangga lah, dulu, sana pas apa lebaran. saudara dulu gitu. Saudara Terus ke masjid. ada di jauh, Iya. tapi tetangga ada yang lebih membutuhkan Ya, gitu. terus Mana kadang tuh ada dia- tetangga yang dikasih, wih Mas kalau bisa uang aja, kayak gitu. nawar. Ustadz. Iya, itu gimana ya? Menurut tata cara yang ini gimana sih? Tata cara yang baiknya, jadi kita menunaikan zakat itu diberikan kepada mustahik, mustahik. Nah, sebenarnya gini ya, zakat itu sesuatu yang kecil, zakat fitrah ya. Sebenarnya zakat itu kotoran sebenarnya, Pak. Ya. Kita punya harta nih, tadi 100 juta, ada kotorannya di situ. Karena tidak semua harta kita bersih, murni. Keluarkan untuk sebagai pembersih. Ya, keluarkan. Zakat kita juga sama. Ya, kalau kita ingin lebih, ya sayang nih zakat fitrah malah masa ngasih tetangga zakat fitrah. Pasti dong sedekahnya di luar zakat. Gitu lebih gede. Kan gitu. Zakat fitrah kan kecil 2,5% atau hanya 2,5 kilogram. Nah, maka gimana tadi? Kalau untuk karib kerabat, ya miskin silahkan. Ya. Namun tidak cukup dengan itu sebenarnya. Ada yang sedekah infak sedekahnya. Ya. Nah kalau kita ingin lebih syar'i lagi, ya zakat fitrah itu kepada lembaga yang mengelola zakat. Badnas. Ya, ada Badnas pusat, Badnas provinsi, Badnas kabupaten kota. Langsung ke lembaga. Iya. Atau UPJ di masjid-masjid ada unit pengumpul zakat. Ya, boleh. Jadi itu lebih legal formal ibaratnya secara syariah, secara negara. Ya. Apalagi zakat mal gitu ya. Tunaikanlah ke Badan Amil Zakat. Kalau di sini ada Badan Amil Zakat Provinsi, Badnas Provinsi Banten, Badnas Kota Serang. Ya. Tunaikanlah ke situ zakatnya. Biar dari amil-amil itulah yang mendistribusikannya. Kita tidak pusing-pusing. Itu kita sudah mengamalkan surat Al-Baqarah 60. Ya. Artinya kita sudah mengamalkan perintah Allah. Zakatnya iya, tapi juga melalui amil. Karena disebutkan dalam At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Ya. Zakat itu untuk miskin, fakir, miskin, amil itu yang mengelola zakat. Ya. Yang mengelola zakat itu berarti yang mendistribusikan. Karena dialah yang tahu mana yang paling berhak. Ya, gitu. Karena kalau zakat itu tujuannya memang untuk memberdayakan. Ya, memberdayakan. Kalau biasanya nih kalau kita punya uang nih, banyak terjadi kasus ya. Uang banyak ditumpuk, lalu nanti dibagikan kepada orang-orang ngumpul di rumahnya misalkan sampai ratusan sehingga antri dan sebagainya, kadang membahayakan. Iya, betul. Ada Injak-injak, sedekah, Oh iya. ada yang meninggal, Iya, kan lebih bahaya lagi. Iya. Tapi kalau diberikan dititipkan kepada Badnas, zakat itu kan digunakan diberdayakan. Kebutuhan di lingkungan yang mujak itu apa? Misalkan, oh dia untuk pendidikan anaknya, untuk beasiswa, oh dia ini butuh modal usaha untuk warung-warung kecil. Apalagi misalkan, oh dia karena dia lansia, berarti dia untuk makan hidup sehari-hari. Nah itu. Ya, gitu. Minimal di masjid lah ya. Ya. Panitia. Minimal biasa ada panitianya. Iya, ada panitianya gitu. Secara akadnya sama aja tuh. Kalau kita langsung ke orangnya atau melalui apa namanya panitia. Panitia, ya niatnya sama. Ya. Nanti dari panitia mendistribusikan ke mustahik ya, kepada yang berhak. Ya. Kalau misalnya nih, kadang ada apa benar tuh Pak Kiai? Misalnya kita membawa uang apa sama beras itu emang harus beras apa
Ya. Kan ada tuh yang diganti dulu ya sama beras. Ya, gitu. zakat fitrah afdolnya makanan pokok. Iya. Kalau di kita Beras. beras. Ya. Lalu bagaimana, Ustaz? Saya ingin praktis, nggak bawa beras berat. Ya kita memakai pendapat ulama yang membolehkan pakai uang senilai dengan harga beras. Gitu. Nah, sekarang udah ada ketentuan dari surat dari edaran dari Badnas, dari pusat maupun provinsi untuk di Kota Serang ini besaran zakat fitrah per jiwa Rp40.000. Oh, inget tuh, Rp40.000 itu. Rp40.000, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Pandeglang. Untuk wilayah Tangerang Raya itu Rp45.000. Kok bisa beda itu? Beda. Ya, beda nilai konsumsi berasnya. Oh. Jadi ada Itu lebih bagus karena berasnya. Berasnya lebih bagus. Ini bagusnya segini. Beras beras premium. Iya. Kita makan di kampung. Ini Jadi banyak beras kampung. Premium. Iya. Ya, itu kan artinya gini, kita sendiri yang paling tahu. Kita konsumsi ini beras apa, premiumnya harga berapa, itu aja nilainya. Nanti kalau udah ada tadi dari MUI-nya udah ditetapkan Iya, udah. 40 ya kita 40 ya. Iya, boleh. Terus kalau dilebihin itu misalnya 3,5 liter ya. Kalau mau Saya mau melebihkan, ngasih 5 liter aja tuh. misalkan Ini. dilebihkan dari 2,5 kilo menjadi 3 kilo, itu lebih afdol. Karena itu batas minimal. Oh, Oh, itu jadi minimal. sisanya tuh masih zakat hitungannya. Iya. Sodako apa zakat? Apa masuk ke apa sodako? Iya. Dimaksimalkan, makanya dijangkepkan jadi 3-4 liter atau jadi 3 kilo Lebihin ya. setengah. Itu masih dalam hitungan batas-batas Zakat. zakat ya, karena ada pendapat yang 2,7 kilogram. Ada yang pendapat itu. Berarti lebih nggak apa-apa. Lebih nggak ya. apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Gitu. Kalau lebih lagi sedekah masuknya. Sedekah masuk. Sekarung mesti masuk. Sekarung. Ngeri. Ya kan tiap kita ini misalkan saya kan punya istri kan, anak berapa? Iya. Istri Berapa anak? Tiga. Istri berapa? Nah, istrinya ada berapa juga tanggung jawabnya. Iya. Wih, tanggung jawab. Istrinya 2, zakat fitrahin. Sirih juga nggak apa-apa itu. Hah? Halus ya. Iya. yang mau yang asli, mau yang sirih. Itu harus dijakatin ya. Zakat Tetap ya harus dijakatin. kewajiban Iya suaminya. tuh, siapa tahu ya ada yang sirih. Ya iya kan siapa tahu kan kita nggak tahu kan di Iya. luar sana ada yang punya sirih kan Iya. harus dijakatin. Sirihnya kadang lebih dari 1. Nah itu kan orang nggak tahu kan itu. Palang juga ada. Gitu. Ya. Semuanya yang ditanggung itu tanggung oleh suaminya atau oleh ayah, maka ayah berkewajiban untuk menzakatkan jiwa-jiwa yang ada di keluarga tersebut. Jadi kalau sudah puasa, sudah zakat fitrah, jadi plong gitu ya. Iya. Tapi kalau orang belum zakat fitrah malah pusing ya. Iya pusing Oh, Ustaz. belum zakat Aduh nih. gimana? Belum beli baju lebaran. Prioritas kan zakat dulu sebelum beli baju. Tuh, jangan dulu Belum cuy. beli peci, beli sarung. Peci udah awal Ramadan. Ramadan beli peci. Dipakai buat itu taraweh ya. Ya karena kita ini pada hakikatnya zakat yang kita tunaikan itu adalah untuk mensucikan harta kita dan membersihkan jiwa kita. Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholatan sakanun lahum." Ambillah zakat dari sebagian dari harta mereka orang kaya, ya, yaitu untuk apa? Shadaqatan tutahhiruhum, untuk mensucikan harta mereka. Harta kita ini kan kita kerja ini contoh kerja. Apakah kita betul-betul kedisiplinannya sesuai dengan akad dan lain sebagainya, waktu kerja dan sebagainya, kan diberi tetap. Iya. Bisa ada telat-telat sedikit itu kan. Nah, korupsi kita waktu bersihkan dikit. tuh dengan zakat. Atau kita usaha dagang nih. Ya kadang-kadang kita nyatain ini bagus, ini. Nah, kekurangan itu ada yang kurang bersihnya itu dengan zakat, maka harta menjadi bersih. Yang kedua, wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan jiwa. Kenapa jiwa ini bisa suci dengan berzakat? Karena kita ini punya sifat yang pertama kikir, yang kedua tamak. Ya. Kita itu kalau udah 1 ingin 2, 3, 4, 5 kan?
Kita juga kalau udah, banyak nih, janganlah sayang, nah kikir. Nah justru dengan kita ini berzakat, menunaikan zakat, hati kita menjadi subur, menjadi bersih, sehingga merasa peduli, empati, dan ingin berbagi terus gitu. Sehingga dia merasa syukur pada Allah. Kenapa? Dia merasakan harta ini hakikatnya titipan dari Allah. Ya, untuk diri kita, tapi juga ada hak orang lain. Wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum. Oleh karenanya, baik kita di bulan Ramadan ini yang belum berzakat segera berzakat ya. Zakat kita sebaiknya di panitia zakat atau di badan amil zakat Badnas provinsi maupun kota di daerah kita masing-masing agar tersalurkan secara rapih, tertib sehingga semua orang miskin merasakan dan rata pembagiannya sehingga mereka bahagia di hari raya. Dan kita pun merasa bersih, senang, tenang sudah berzakat. Ya, demikian mudah-mudahan manfaatnya dan saya mohon pamit nih karena ada urusan lagi. Iya, siap, teruskan Ustaz. saja usahanya, kerjanya dengan semangat ya, jangan kendor. Puasa ini tetap semangat. Terima kasih banyak ya Ustaz ya. Terima kasih. Ya. Handphonenya tinggal Ustaz. Ya.